Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirianto Sitorus. Saya mahasiswa Universitas Royal, jurusan Sistem Informasi. Dan sekarang ini saya berada di semester 6. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman magang saya selama 4 bulan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Pada saat pertama saya diantar dosen pembimbing saya untuk magang di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan, di situ saya merasa gugup karena itulah kali pertama saya bekerja di dunia pemerintahan. Dan baiknya kami di situ disambut oleh pegawai dan staf yang ramah dengan tujuan agar kami nyaman untuk magang di kantor imigrasi tersebut. Saya pikir magang di kantor imigrasi itu hanya sebatas seperti KKL biasa, hanya diletakkan di satu bagian. Ternyata di kantor imigrasi tersebut kami diberikan arahan bahwa 2 minggu sekali itu kami akan di roker di berbagai seksi atau bagian yang ada di kantor imigrasi tersebut. Pada minggu pertama itu saya diletakkan di arsip, di mana di situ diarahkan kami untuk mengelola berkas pemohon yang telah melakukan pembuatan paspor. Dan disusun berdasarkan tahun dan tanggal kelahiran yang nantinya akan disusun kembali di atas rak. Pada minggu kedua dan ketiga, saya ditempatkan di bagian Inteldakim atau Intelijen Penindakan Keimigrasian, yang dimana di ruangan tersebut bertujuan untuk melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Disitulah saya mendapatkan sedikit pengalaman pertama saya, yang dimana saya mengamati sistem yang mereka gunakan dan bagaimana cara mereka melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Pada minggu keempat dan kelima, saya ditempatkan di bagian umum, yaitu tempat barang persediaan yang mereka lakukan dan pengelolaan anggaran di kantor tersebut. Di situ saya juga mempelajari sistem yang mereka gunakan, dan di situ saya melihat ada sebuah website yang dibuat oleh anak KKL dari Universitas Royal sebelumnya, yang bernama Sikerang Baper atau Sikerang Barang Persediaan. Di situ bertujuan untuk mengelola barang masuk dan barang keluar, dan banyak barang yang diambil oleh setiap bagian atau seksi. Di situ saya diberi arahan untuk melakukan pencatatan barang ketika ada seksi atau bagian yang mengambil barang di ruangan tersebut. Dan pada minggu seterusnya saya diletakkan di bagian customer care. Wah, di situ saya mendapatkan banyak pengalaman juga, karena di bagian customer care ini tempatnya orang mengeluh. Disitulah mereka tempat pengaduan mereka ketika ada kendala dalam pembuatan paspor ataupun ada masalah-masalah yang lain. Disitulah kesabaran saya terlatih, dan saya melihat pegawai yang diletakkan di situ bukan memang betul dengan tingkat kesabaran yang tinggi, karena ada juga pemohon ya, mereka yang bertanya, mereka yang salah, tapi mereka yang merasa lebih tahu tentang syarat tersebut. Dan minggu seterusnya saya diletakkan di bagian cetak, yang dimana di situ bertujuan untuk penerbitan paspor. Yang dimana saya diarahkan oleh pegawai atau pekerja di situ untuk melakukan pelayanan orang yang ingin mengambilkan paspor, serta melaminating paspor yang baru saja dicetak oleh staf yang bekerja di situ. Selama 4 bulan itu saya mendapatkan pengalaman yang berharga dan banyak sekali lah saya mendapat pengalaman di situ. Bukan hanya belajar tentang sistem yang digunakan di kantor tersebut, tapi di situ juga saya mendapatkan pengalaman keterampilan saya dalam berkomunikasi
ketelitian dan penyelesaian masalah selama saya magang di kantor tersebut. Jika diberi kesempatan lagi sih, kalau bisa saya ingin lebih jauh ikut terlibat dalam pengembangan sistem keimigrasian untuk pelayanan kantor tersebut agar lebih cepat dan efisien. Dan di situ juga selama kami magang, kami banyak sekali diajak untuk kegiatan karena ketika kami magang di situ bertepatan dengan ulang tahun imigrasi. Jadi banyak kegiatan seperti memberi donasi ke panti asuhan, memberi makan siang anak sekolah, dan kami juga disuruh untuk membuat konten tentang imigrasi. Di sini nanti akan saya tunjukkan 2 konten yang telah kami buat di kantor imigrasi tersebut. Berikut adalah 2 konten yang telah kami buat di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Clue. Yang ada hari Jumat. Sholat Jumat. Bukan. Clue lagi. Yang bukanya jam 6. Oh, kuota M-Paspor. Iya, betul. Halo sahabat Nido, kuota M-Paspor 14 sampai 18 Oktober 2024 di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan sudah dibuka. Download aplikasi M-Paspor di App Store atau Play Store sekarang juga. Nah, kayak gitu tuh rasanya kalau kamu percaya sama calon. Sekarang, untuk pembuatan paspor semakin mudah dan anti ribet dengan aplikasi M-Paspor. Download sekarang juga di App Store dan Play Store ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang pengalaman saya magang selama 4 bulan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Jika ada salah cakap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.